Selalu disclaimer on, selalu resiko ditanggung penumpang, dan teman-teman wajib ikutin berita yang akan selalu muncul yang akan mempengaruhi pergerakan kripto. Dan hari ini market kriptonya ndelosor. Apakah Bitcoin akan terjun sampai dengan di bawah 18.000 atau justru ini sampai pada dasarnya dan akan kembali mantul naik bahkan di atas 20.000 lagi. Yuk kita cek titik pentingnya yang sudah dicapai oleh harga Bitcoin hari ini. Let's go! Pokoknya cuan terus yuk. Oke, kita di chartnya Bitcoin time frame mingguan. Di sini penutupan minggu lalu plus minus ya, maksudnya tidak bagus, tidak jelek juga. Cuman minggu ini, terutama hari ini dibanting turun, kita lihat di hari Senin besok penutupannya candlestick yang mingguan seperti apa. Cuman intinya kalau lihat dari weekly, jelas ini saat ini kondisinya kurang menyenangkan. Belum ada sisi yang positif, dan teman-teman juga bisa lihat di garis area biru yang ini di sini yang sudah lama juga saya buat ini, jelas banget tertahan Bitcoinnya ya. Di sini minggu lalu tertahan, nggak bisa melanjutkan kenaikan, dan hari ini dibanting. Kita akan lihat cek akan ke arah mana di time frame harian. Di time frame harian jelas banget 1, 2, 3 dalam 3 hari, yang hari ketiga hari ini losor turun dan sudah sampai ke area merah lagi. Bagi teman-teman yang selalu cek di konten, ikut lihat di konten-konten sebelumnya, area merah ini udah berlama banget menemani chart yang saya buat. Dan biru-biru ini tentu saja karena setiap kali ngelewatin biru, teman-teman juga bisa ngeliat di sini akan terbanting dan akan terbanting di sini ya. Candlestick terakhir kita akan lihat besok jam 7. Kalau masih seperti ini ya, ini masih pertanda buruk untuk Bitcoin turun lebih jauh. Tapi di titik ini saya melihat suatu titik yang penting, pijakan yang penting. Kalau misalnya kuat mungkin bisa mengurangi tekanan jual dari Bitcoin, terlepas dari berita yang akan muncul ya. Ini secara teknikal teman-teman wajib ikutin berita yang akan muncul yang akan mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Di titik ini saya menemukan pijakan menurut saya cukup kuat yang mungkin bikin Bitcoinnya nggak turun lebih dalam sih, yaitu di area kisaran 19.450-an, di kisaran ini memang. Nah, di merah yang ini. Terus kalau sampai dengan besok pagi ataupun di time frame yang 4 jam bisa bertahan setidaknya di atas 19.450, kisaran itu ya, 19.450 sampai dengan 19.500, maka mungkin Bitcoin akan sementara bergerak cenderung datar, sideways, di kisaran 19.450, 19.500 sampai dengan kisaran 20 ribuan. Seperti ini yang saya gambar. Cuman siapa tahu besok pagi nih, kan masih ada malam nih, Bitcoinnya dikerek sampai dengan setidaknya 20.000 lagi, maka malahan kalau bisa sampai di atas ini lagi 20.000, 20.100 lah, bisa di atas 20.100, maka akan melanjutkan konten yang ini. Menurut saya melanjutkan kenaikannya ya, untuk intinya seperti itu. Tapi kalau hanya cukup sampai di kisaran 19.450, 19.500, maka mungkin akan cenderung sideways dulu, datar dulu di kisaran sini ya. Itu gambaran saya dari pandangan saya pribadi dari chartnya BTC. Ini yang time frame tadi daily dan ini 4 jam. Terus kalau kita gabungkan dengan gambarnya akan sedikit ruwet, gabungkan dengan Ichimoku dan CCI 50 seperti biasa, terutama di time frame harian, teman-teman akan lihat bahwa di kisaran harga 19.450 itu juga disupport dengan garis ini, span A-nya ya, yang hijau tipis ini. Nih di sini ya, ini harganya itu di kisaran 19.300 kalau span A-nya dari Ichimoku. Nah, itu
memperkuat dari support yang tadi saya buat, area support merah yang saya buat ini. Itu poinnya tadi, kenapa kok saya bilang ini 19.450-an cukup krusial, cukup penting ya. Itu terus kalau kita lihat juga dari Bitcoin di Ichimoku ya, terutama saya nggak akan bahas mengenai Golden Cross-nya karena memang ini posisi Golden Cross, cuman saya lebih fokus ke cloud-nya ini loh, yang merah-merah ini, awan ya, yang kayak awan seperti ini. Terlepas dari ini Golden Cross, biru di atas merah, terus Chico span-nya juga masih di atas candlestick, itu memang di time frame daily itu Bitcoin masih cenderung positif, menguat. Cuman harga yang sempat ngelewatin keluar dari awan ini dibalikkan lagi ke bawah, meskipun masih berada di area awan yang merupakan area support juga secara Ichimoku. Kalau teman-teman tarik ke belakang, ini gambar sampai nembus ke awan dan berbalik arah di dalam awan, setidaknya seperti itu belum pernah kejadian di harga Bitcoin dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini terakhir terjadi di sini nih, di area ini ya, ketika nembus dan akhirnya bertahan cenderung naik ini 16 Maret 2022. Biasanya Bitcoin kalau nembus ke awan terus mantul dan bertahan di seperti ini, konsep yang seperti ini, sudah nembus awan dan dia kembali ke dalam tapi bertahan, masih harganya masih di dalam awan tadi saya bilang ya 19.450 dan masih bisa mantul naik, maka dia akan melanjutkan penguatan. Dan sesuai yang saya bilang tadi di konten sebelumnya yang membahas mengenai bahkan 22.000 atau bahkan 25.000 dengan opsi syarat seperti tadi. Itu gambarnya dari Ichimoku. Kalau CC50 ini udah turun dan mulai mendekati ke area garis 0, titik tengahnya ya, titik tengah alias area support dari CC50. Itu mungkin kalau ini nanti sideways dan bertahan di 19.450 tadi, mungkin itu titik 0 itu akan tercapai di CC50 yang akan memperkuat area support dari harga Bitcoin. Itu gambarannya, sekilasnya menurut saya sekarang ya, posisi sekarang masih cenderung melemah, tapi poinnya apalagi bisa nutup di atas 20.000 besok pagi, barangkali jam 7 close candle-nya di atas 20.000, maka menurut saya akan melanjutkan potensi naik. Sementara cenderung sideways di 19.450 selama belum tertembus sampai dengan 20.100 ya. Itu Bitcoin-nya bisa disesuaikan dengan koin-koin lain, dan untuk di koin-koin lain kita cek dari market cap BTC DOM-nya dulu. Sekilas di time frame daily ini masih berat naik. Otomatis kalau market cap-nya BTC DOM masih berat naik, cenderung ini dipantulin turun terus, naik sedikit pantul turun, teman-teman juga bisa lihat di sini ya, naik terus akhirnya merah panjang lagi, ini mau mencoba naik, didorong ke bawah lagi, ada kemungkinan ini mungkin akan cenderung sideways di area ini. Nah teman-teman, tapi juga bisa warning juga, perhatikan yang ini, ketika mantul di area support ini dan udah terjadi double bottom, ini mungkin akan naik sedikit dulu ke area ini, ke biru. Yang artinya kalau misalnya cenderung naik sedikit, ada kemungkinan ALT coin cenderung sideways atau melemah. Kalau kita cek di BTC DOM-nya, nah di BTC DOM-nya ini juga kelihatan posisinya ya. Ini cenderung naik sedikit, sama juga dibanting turun lagi. Nah di sini kelihatan jelas area support resistennya karena ini juga udah lama saya bikin. Nah, ini ada kemungkinan kalau misalnya menguat, masih kuat menguat, ini akan menguat tipis-tipis ke area resistennya ini lagi. Di area kisaran 1.250-1.270-an, yang artinya nggak akan terlalu banyak sekali. Nah, itu gambarannya. Andaikan Bitcoin-nya cenderung sideways di 19.450 dan 20.000, dan BTC DOM-nya juga nggak menguat-nguat amat, masih sesuai skenario ini, maka menurut saya teman-teman bisa ambil ALT coin ya, posisi buy otomatis, long lebih cenderung menguat saat ini sekarang ya, karena udah terkoreksi dan sementara mantul. ALT coin yang cukup positif mungkin teman-teman bisa cek ini Algo. Nah Algorand ini cukup bagus. Terus teman-teman juga bisa perhatikan AAV ya.
AAV ini juga cukup bagus karena udah terkoreksi lumayan ya, posisinya juga masih cenderung bull. Terus teman-teman juga bisa perhatikan Dodge yang masih cenderung kuat di posisi bullnya. Dodge. Terus satu lagi teman-teman cek juga Uniswap. Uniswap ini juga cukup bagus, teman-teman bisa cek juga untuk koleksi buy ataupun long. Intinya seperti itu. Kalau untuk short, saya pikir di luar 4 posisi ini yang lainnya masih cenderung agak melemah kalau misalnya BTC-nya cenderung terbanting lagi ataupun BTC DOM-nya ngadat malah naik. Itu gambarannya. Sekali lagi, disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Teman-teman wajib analisa sendiri dulu, jangan langsung percaya sama saya karena analisa itu tidak selalu benar dan bahkan bisa salah kaprah. Gitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.